dan ini berhasil naik sesuai dengan target yang kemarin saya buat kayak gitu ya. Dan ini profit sekitar 73 atau 1 jutaan lah, lebih dikit kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum melakukan entry teman-teman. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya di prayoga.id. Dan kali ini saya mau praktek trading forex lagi sambil belajar trading forex bareng ya. Jadi belajar bareng aja, karena di sini saya juga masih belajar. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen bahas beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum melakukan entry teman-teman. Beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan ya sebelum melakukan entry. Oke teman-teman, yang pertama ya, ini saya cerita kebiasaan saya aja ya, kebiasaan saya aja lah kayak gitu. Saya juga nggak nyuruh kalian buat niruin, enggak. Yang pertama, biasanya saya trading di time frame H4 ya. Udah berkali-kali saya katakan ya, kalau time frame H4 itu cocok buat trading tipe daily ya. Hari ini entry ya, ini pagi teman-teman, jam 8 pagi. Entry pagi tutup malam sore, atau entry hari ini tutup besok, entry hari ini tutup besok lusa. Nah kayak gitu menurut saya tuh enjoy banget teman-teman, dan itu di time frame H4 ya. Dan untuk pemula ini menurut saya cukup recommended karena tradingnya lebih santai daripada teman-teman scalping ya. Ujung-ujungnya kalian emosi karena terlalu fluktuatifnya kalian ikuti. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini itu di time frame kecil tradingnya. Nah jadi agak membingungkan kalau pakai time frame kecil M15 kayak gini. Ini terlalu banyak support resistennya, terlalu banyak sinyalnya, dan kalau dikejar pun biasanya sering bolak-balik kayak gitu ya. Nah kalau di time frame H4 tuh lumayan enjoy teman-teman. Kemudian teman-teman, yang bisa saya sampaikan hari ini adalah masalah candlestick juga. Jadi seperti ini ya kondisinya. Ketika teman-teman melihat tren lagi drop dan di sini sudah mulai ada perubahan ya, ini kan hitam semua, ini mulai putih, hitam, putih, hitam, putih, 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 artinya ini mulai dominan untuk pembelian. Nah cara follow trend yang benar adalah seperti ini. Jadi kita artikan dulu nih yang terjadi di market tuh kayak apa, lalu kita ikuti. Nah oke, kayak gini teman-teman ya. Ini menurut saya sih seperti itu. Sekarang itu mulai dominan untuk pembelian di sini ya. Nah kalau sudah mulai masuk banyak yang beli, dia akan naik lagi ya. Kalau dominan yang sell lagi, dia akan turunkan kayak gitu kan trading tuh. Nah kemudian dari segi candlesticknya teman-teman, ini ada candlestick yang menurut saya lumayan bagus. Ini nama candlenya apa ya, aduh saya agak lupa kalau nama-nama tuh. Yang jelas tuh ada sumbu di bawah panjang, sumbu di atas panjang, dan ini lumayan ya, lumayan panjang-panjang, lumayan seimbang meskipun agak panjang aja atas dikit. Tapi sebelahnya ini yang penting teman-teman, sebelahnya dibuka naik lagi. Artinya ini candlestick kalau nggak salah doji ya, tipe doji. Cuman kalau doji itu biasanya agak kecil dikit, tapi kan praktek di market kan nggak kecil-kecil juga gitu. Kadang-kadang ada yang agak segini juga teman-teman. Jadi setelah candle seperti ini ya, dibuka naik, itu biasanya bagus di sini untuk buy. Nah di sini masih dibuka naik lagi. Jadi dari candlesticknya udah masuk ya untuk buy. Kemudian dari trennya tadi juga udah masuk. Kemudian teman-teman, dari support resistennya. Oke. Support resisten tuh di sini tuh ada support juga teman-teman. Nah ini ya, ini meskipun dia break dikit kayak gini ya, ini biasanya orang-orang yang langsung aja di support tuh banyak yang beli kemarin pas turun teman-teman. Ya pas turun di sini kan ada support ya, di sebelah kiri ya ada support, dan ini bisa dibilang cukup kuat.
Nah, orang-orang yang banyak itu beli langsung di sini kemarin. Jadi kalau untuk support resistance itu ditunggu dulu teman-teman. Banyak yang beli di sini pasti. SL-nya di sini. Ya, setelah mereka beli kena SL. Nah, ini waktunya naik. Biasanya kejadiannya seperti itu. Makanya teman-teman kalau mau pakai support resisten itu tunggu dulu ya. Ini kan ada support yang terbilang kuat juga gitu. Ya, di sini tunggu dulu. Kalau dia break ya kemudian masuk lagi baru kita masuk. Jangan pas turunnya kalian buy, dia break kena SL ya, kalian pindah sell akhirnya dia naik. Nah, itu yang biasanya berantakan tuh di situ. Jadi kalau support resisten ini ada supportnya ya, biarin dia tunggu dulu gitu, jangan langsung masuk. Kecuali dia langsung naik ya dari support yang lama ini. Sini ya, pas nyampe supportnya dia naik, berarti itu bagus untuk buy. Tapi pas lagi turunnya jangan langsung ditabrak buy. Kalaupun dia break jangan langsung di sell, tunggu dulu. Nah, setelah dia kayak gini nih, ada beberapa waktu, nah dia kan masuk lagi ke atas support sekarang, masuk ke dalam support lagi, baru kita masuk di buy kayak gitu. Jadi kalau support resistance itu seperti itu, jangan langsung ditabrak tapi tunggu dulu, karena biasanya kayak gini nih, misal naik ya, kalian langsung sell di sini, misalkan SL-nya di atas, ternyata break ke atas kena SL langsung turun lagi gitu. Jadi tunggu dulu, biarin dia break dulu, lalu masuk lagi itu baru sell ya, atau break dulu lalu main di atasnya baru buy, jangan langsung di buy gitu. Kemudian itu ya, kalau support resisten dari candlestick D1 ya, candlestick D1 ini juga lumayan bagus kondisinya. Setelah drop dia ada bullish di sini, masih ya terbilang masih cukup bullish lah kayak gitu. Kemudian kalau dari apa itu namanya, kalian juga bisa cek-cek pakai indikator ya. Kalau Bollinger ini jelas dia break kemarin dari low-nya, kemudian ini udah mulai masuk ke dalam. Ya, jadi udah beberapa konfirmasi tadi ya, candlestick-nya, trend line-nya, indikatornya, kemudian pahami apa yang ada di balik candle-candle ini. Baru yang terakhir kita tentuin stop loss-nya. Stop loss itu ya tinggal saya taruh sini aja sih, di bawahnya sini teman-teman, di bawahnya sini aja udah bagus sih, sini. Oke, 117971 117971. Jadi kalau teman-teman bisa beberapa teknik juga lebih bagus sih. Jadi kalian cek semuanya, kesimpulannya buy atau sell kayak gitu, baru masuk, kasih stop loss, udah. Lotnya juga jangan lupa yang standar. Itu aja sih trading itu teman-teman. Jadi nggak sulit sebenarnya. Kalau kena stop loss ya udah, besok lagi tradingnya. Kalau kena take profit ya syukur gitu. Nah, untuk targetnya sekarang ini yang terakhir nih. Targetnya di sini nih teman-teman. Di sini sebenarnya target yang cukup bagus. Oke. Oke, di daerah sini. Kenapa saya targetin di situ teman-teman naiknya? Ini dia ada hal yang cukup penting di sini. Nah, ini ada support ya, dia break dari support tadi, biasanya dia nguji sekali lagi. Nah, di sini nanti nih ada sinyal buy atau sell, nanti ada di sini selanjutnya. Kalau dari risk rewardnya ya bisa dibilang 1,5 lah, hampir 2 sih ini teman-teman, hampir 2 kali ini. Kalau satunya kan sampai di sini nih, ya 1,5 hampir 2, masih masuk lah untuk risk rewardnya. Sebenarnya kemarin gitu dia antri di sini, cuman karena memang nggak lihat ya udahlah gitu. Yang penting lebih dari 1 lah untuk risk rewardnya. Saya targetin ke situ aja. Kalau memang dia langsung turun kena stop loss ya udah, kan kita pasang stop loss itu untuk rugi teman-teman ya. Jadi kena stop loss kok nggak terima gitu. Oke, saya skip dulu ya teman-teman. Ini adalah hari Kamis jam 8 pagi. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis ya,
jam setengah 7 pagi, dan ini berhasil naik sesuai dengan target yang kemarin saya buat kayak gitu ya. Dan ini profit sekitar 73 atau 1 jutaan lah, lebih dikit kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum melakukan entry teman-teman. Simak baik-baik ya. Yang pertama itu adalah kita baca trend line-nya. Oh ya, dari time frame-nya ya. Ini lebih ke pribadi saya aja sih. Jadi dari time frame-nya, kalau saya itu pakai time frame H4 ya, karena memang trading saya itu adalah apa itu namanya, harian kayak gitu ya. Jadi saya lebih santai pakai time frame H4. Kemudian yang kedua itu dari trend line-nya ya. Itu sebenarnya polanya tuh gimana ya. Dan kira-kira itu masih satu pola ya, atau sudah break dari pola tersebut. Nah, itu time frame ya yang kedua. Yang ketiga, teman-teman bisa cek dari candlesticknya, kemudian dari indikatornya. Ya intinya semakin banyak kalian punya pengetahuan untuk analisa, itu kalian keluarin semuanya dan simpulin buy atau sell kayak gitu. Udah, habis itu yang terakhir pasang stop loss. Nah ini ya, D1 nya kemarin lumayan bagus setelah drop D1 dibuka naik, saya ikutin ya, ini berhasil naik. Nah ini udah sampai di titik yang agak rawan lagi ya, jadi saya mau close ya. Jadi untuk waktu close nya atau waktu take profitnya ya di titik-titik yang rawan kayak gini. Di sini kan banyak support nih teman-teman, 1, 2, 3, dan ini dia bermain-main ya, dia sempat naik ke atasnya tapi turun ke bawahnya dikit. Kalau dia di support ini dia bisa naik lagi dan ada beberapa konfirmasi di sini, berarti bagus untuk buy. Nanti targetnya ke atas ini. Akan tapi di sini kan masih di area yang areanya kayak gitu ya. Jadi kalau dia masih keluar di bawahnya sini, ini belum berani untuk buy karena dia bisa saja turun lebih dalam, bahkan lebih dalam dari ini. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Nah, beberapa poin yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman ada pertanyaan ya, teman-teman tanyakan aja di kolom komentar ya, biar jelas kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti yang kira-kira yang belum paham yang mana, kemudian ya teman-teman bisa tanya aja. Nanti biar saya juga ada penjelasan lagi ya di video-video yang selanjutnya. Oke, sekian dulu teman-teman. Dan apa itu namanya? Ini saya simpen dulu aja. Sampai jumpa di video-video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.